Muslim yang bagus, sisi kafir, tidak boleh. Selama orang itu mengaku saya Islam, membaca syahadat, dan misalnya dikatakan di KTP-nya saya Islam, ya dia tidak boleh dikafirkan apapun yang dia lakukan. Karena apa? Karena masalah kafir atau tidaknya itu urusan batin, sedangkan kita hanya melihat lahiriahnya. Rasulullah mengatakan, nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu yahkumu bil bawatin. Kita manusia ini menghukumi manusia, menilai manusia dari perbuatan lahiriahnya aja, soal batinnya itu urusan Allah. Nah, itu cara kita bersatu. Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu mari kita berfungsi masing-masing di dalam posisi apapun kita ini di negara ini, berfungsi untuk kebaikan bersama. Jangan khawatir, wah ini negaranya tidak Islam, tidak bisa kita, ini dosa. Tidak, ini sudah produk ijtihad para ulama, dan di negara-negara lain juga negara itu dibentuk berdasar ijtihadnya sendiri-sendiri. Tidak ada satu bentuk negara yang diajarkan oleh Al-Quran atau Sunnah Rasul, tidak ada. Bentuk negara itu adalah produk ijtihad sesudah Rasul. Oleh sebab itu bentuknya bisa beda. Di Turki dan di Arab Saudi beda, Arab Saudi dan Iran beda, Iran dan Libya beda. 22 negara Arab itu mempunyai bentuk negara yang berbeda-beda, namanya Liga Arab. Organisasi konferensi Islam yang beranggotakan 57 negara Islam di dunia juga bentuk pemerintahnya beda-beda. Kenapa? Karena itu produk ijtihad. Itu benar apa tidak? Benar. Mana yang benar? Benar semua. Berdasar kebutuhannya masing-masing. Dan kita jangan menyalah-nyalahkan di sini. Ini adalah produk. Kita mempunyai sebuah negara yang dibentuk berdasar produk ijtihad yang benar. Oleh sebab itu, mari kita itu memosisikan diri secara benar. Apapun ini, kita ini kalau digolongkan, kalau dilihat dari sudut negara, kita yang ada di masjid ini pasti ada 3 macam. Satu rakyat, yang rakyat biasa nih banyak di sini. Yang kedua pejabat, pasti banyak nih pejabat di sini nih. Entah kepala dinas apa, kepala kantor apa, ini apa. Lalu yang ketiga intelek, ilmuwan, ulama. Nah, 3 ini yang bisa menjaga negara. Rakyatnya harus tertib. Kita semua nih yang rakyat harus tertib. Pemerintahnya harus benar menegakkan hukum dan keadilan. Ulamanya juga harus benar memberikan pendapat-pendapat yang objektif untuk kemajuan. Kalau sudah ini pada posisi yang benar semua, maka akan bagus. Hadirin sekalian. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali itu mengatakan begini. Fafasadul ulama, fafasadur ra'iyya bifasadil umara. Kerap kali banyak suatu negara itu rakyatnya rusak. Suka mabuk-mabuk, mencuri, ngamuk, menyalahkan orang, narkoba, macam-macam. Rusak rakyatnya itu. Fafasadur ra'iyya. Kenapa itu? Bifasadil umara, karena pemerintahnya yang rusak. Pemerintah tidak bisa menegakkan hukum dengan benar. Pemerintah pandang bulu. Rakyatnya rusak disebabkan pemerintahnya rusak. Tetapi juga pemerintah rusak, fafasadil umara bifasadil ulama. Tapi banyak di suatu negara itu pemerintahnya rusak karena intelektualnya rusak. Apa misal intelektual rusak? Ulamanya rusak itu. Memberi fatwa sesuai dengan pesanan, memberi pendapat ilmiah sesuai dengan pesanan, sehingga saya perlu pendapat ini, sudah pendapatnya begini, tidak usah diliti, hasilnya saja begini. Maka kemudian keluar survei-survei palsu itu. Ini hasil survei begini, bohong dia. Intelektualnya bohong, menyebabkan negara punya landasan untuk berbuat salah. Ketika pemerintah berbuat salah, rakyat ikut menjadi tidak sabar, membuat kesalahannya sendiri, hancurlah negara itu. Kapan dan mengapa intelektual itu rusak? Wa fasadil ulama bihubbil mal wal jah. Ini kata Imam Al-Ghazali. Banyak intelektual rusak itu
ulama-ulama rusak itu karena mereka cinta pada harta, butuh duit dari penguasa, cinta kedudukan, pengen mendapat kedudukan ini, kedudukan itu, sehingga ulama itu lalu memberi pendapat-pendapat palsu. Itu yang kemudian menyebabkan rakyat itu rusak. Yang itu disebabkan oleh pemerintahnya rusak. Pemerintahnya rusak disebabkan oleh ulamanya rusak. Ulamanya rusak karena tamak. Saya katakan ulama itu ya intelektual juga, ilmuwan, profesor-profesor, doktor itu, yang kadang-kala memberi pendapat sesuai dengan situasi. Situasi berubah, pendapatnya lalu diubah, dijual lagi. Kalau harganya terlalu murah, dijual ke orang lain yang lebih mahal membayarnya. Nah itulah, saudara sekalian. Saudara, pada akhirnya saya ingin mengatakan kepada kita semua, mari kita rawat, syukuri negara ini dengan cara merawat dengan sebaik-baiknya. Sungguh akan menyesal kita ini kalau terlanjur ini pecah, tidak akan terkendali. Kita harus bersatu. Kita harus bersatu dan jangan saling menyalahkan. Jangan menyebut orang lain lebih jelek dari kita. Semua kita hargai karena perbedaan itu adalah ciptaannya semata. Yang penting kita itu bagaimana masing-masing menyadari di posisinya untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan masyarakat. Karena begini juga, tidak ada gunanya tuh sholat kita misalnya, yang kelihatannya khusyuk. Kalau sesudah sholat itu kita tidak punya kepedulian terhadap keselamatan masyarakat, maka sholat itu kan ditandai dengan dua hal penting. Kalau didefinisikan ma huwa sholah, as-sholah huwa aqwal wa af'al muftahatun bitakbir wa muhtammatun bitaslim. Apa itu? Sholat itu bacaan-bacaan ritual seperti baca syahadat, baca takbir, baca fatihah, bacaan ritual, wa af'al, dan gerakan-gerakan ruku, sujud, tasyahud sambil nuding, itu kan ritual, gerakan. Tapi di situ apa? Dikatakan muftahatun bitakbir. Dibuka dengan takbir. Takbir itu membesarkan Allah, menyatakan saya tunduk hanya kepadamu ya Allah, bukan kepada kekuasaan yang lain. Itu tauhid. At-takbir, Allahu Akbar. Wa muhtammatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Salam itu ucapan perdamaian sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu artinya apa? Artinya orang yang sholat itu nanti sesudah keluar dari sholat ini, dia memperhatikan kanan kirinya. Saya harus berbuat baik ke sana. Oh, di sana ada kejelekan, saya peringatkan. Oh, di sana saya perlu mengajak orang itu ke yang ma'ruf agar berbuat baik. Ayo. Oh, di sana ada kemungkaran, harus saya nahi mungkar ke sana untuk kemajuan bersama. Nah, itulah hadirin sekalian bahan renungan pada sholat tarawih malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد